Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, kita akan baca 2 ayat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca, dan Bapak Ibu jemaat yang sudah buka bagian Alkitab ini boleh membaca berdiri di tempat dan boleh membacakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kisah Para Rasul 3 ayat 18 hingga 21. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Terima kasih atas pembacaan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Kita memberi tema adalah waktu pemulihan segala sesuatu. Waktu pemulihan segala sesuatu di dalam ayat 21 ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, Tuhan kita Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita setiap orang percaya kepadanya. Jadi di rumah surga itu tempat untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Di dalam ayat 21 Kisah Para Rasul 3 ini, Kristus harus tinggal di surga. Saat ini Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita orang percaya, dan Dia menjadi pendoa syafaat yang mulia di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah tertidur. Dia siang malam, Dia mendoakan kepada kita umat manusia, lebih khususnya kita yang sudah percaya kepada Dia. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu ini adalah rancangan Allah.
Pemulihan segala sesuatu ini adalah rancangan Allah. Itu bukan rancangan seorang tokoh negara, rancangan pemimpin agama, pemimpin adat, rancangan dari siapapun, tetapi waktu pemulihan segala sesuatu ini adalah rancangan Allah. Ini khotbah Petrus ketika Yesus sudah naik ke surga, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia sampaikan di Serambi Salomo, dan akibat khotbahnya 3.000 orang percaya. Dia berkata Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu itu adalah rancangan Allah dari jalan Tuhan. Pemulihan adalah di mana Allah mencari dan menemukan manusia yang sudah tersesat dari jalan Allah untuk memulihkan kehidupan manusia yang sudah hilang dalam dosa. Allah mencari, Allah menemukan. Ini kasih Allah. Yang pertama, Allah memulihkan manusia karena kasih-Nya yang sangat besar. Ya, Allah menemukan manusia bukan sebuah filsafat memulihkan ini, bukan sebuah teori, bukan sebuah konsep manusia, tetapi pemulihan kembali kepada manusia. Bagaimana kembali kepada Allah adalah rancangan Allah. Kasih-Nya yang besar kita kembali melihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 dan terakhir, lebih khusus Kejadian 3 ayat 21. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat pakaian dari kulit binatang kepada manusia. Sebenarnya Allah murka. Allah sudah mengutuk manusia ini karena manusia sudah tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah mencari dan menemukan kembali manusia. Allah melakukan pemulihan bagi manusia. Allah membuat kulit binatang. Ini kasih Allah yang luar biasa. Manusia di bumi sudah melawan perintah firman Allah, tetapi Allah menemukan manusia kembali, membuat pakaian dari binatang, kulit binatang, dan diberikan kepada manusia ini. Kejadian 3 ayat 15, janji tentang masa depan penyelamatan akan manusia. Di situ kita melihat keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya, akan menghancurkan kepala daripada ular. Ini janji keselamatan juga Tuhan Allah memberikan kepada manusia pertama ini, bahwa kasih Allah besar bagi seluruh dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi seluruh isi dunia ini. Allah tidak memandang siapapun, tetapi kasih Allah mencari dan menemukan kembali kepada Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 21-23, manusia sudah hilang kemuliaan Allah. Manusia sudah hilang kemuliaan Allah, tetapi Allah mengasihi dunia ini, mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia, mencari dan menemukan manusia, dan manusia kembali kepada Allah. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal 9, akibat dosa umat manusia, ekosistem hancur, alam semesta ikut rusak, karena manusia punya kejahatan sudah sampai ke langit. Manusia punya kejahatan melebihi daripada kesabaran Allah. Allah tidak sabar lagi. Allah berkata kepada Nuh, aku akan membersihkan bumi dengan air bah. Kejadian pasal 9 itu menjelaskan tentang Allah memulihkan apa yang sudah rusak ini. Perjanjian pertama kepada Adam dan Hawa, penuhlah bumi. Tetapi di dalam Kejadian 9 perjanjian kepada Nuh, Tuhan meletakkan busur, Tuhan meletakkan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi.
Tuhan tidak akan memusnahkan lagi, sehingga segala makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, segala ekosistem yang ada, semua makanan, habitat yang ada, semua penuhi bumi. Ini adalah perjanjian Allah. Ini adalah pemulihan Allah. Allah sendiri yang lakukan. Dengan perbuatan manusia, semua manusia kembali menjadi tanah, ekosistem dan semua lingkungannya hancur karena perbuatan tangan manusia, perbuatan jahat manusia di hadapan Allah. Tetapi Allah berjanji akan pulihkan kembali alam semesta yang dirusak dengan pelangi yang kita lihat ini. Ya, selalu kita lihat ini tanda bahwa Tuhan mengingat perjanjiannya. Ini bukan setan, tapi tanda Allah bahwa Allah tidak akan merusak lagi. Ya, dengan apa yang Tuhan Allah ciptakan. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Yang kedua, pemulihan Allah itu dilakukan karena Allah melihat imannya. Ya, pemulihan itu bukan sendiri akan dilakukan. Pemulihan itu akan datang sesuai dengan iman kita. Ya, iman dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, pemulihan itu akan datang. Dipulihkan Allah pergumulan seseorang yang berjalan di dalam iman yang penuh kesabaran. Pemulihan Tuhan itu datang, berkat Tuhan datang. Ya, kebaikan-kebaikan akan datang, perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu akan datang. Tuhan juga akan melihat sejauh mana iman kita. Di dalam iman itu ada kesabaran. Tuhan akan datangkan pemulihan yang berlipat ganda di dalam setiap anak-anak Tuhan yang sadar kembali dan bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Pemulihan itu pasti akan datang, cepat atau lambat umat Tuhan yang dikasihi Yesus. Kita kembali melihat Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 tentang iman Abraham. Abraham ini dia punya iman, dia memegang teguh pada janji Allah. Tuhan yang bilang, ini bukan manusia yang bilang. Jadi saya harus tetap pada janji Tuhan, janji Allah. Dan apa yang terjadi pada masa tua, Sarah umur 80 tahun, Abraham umur 100 tahun. Tuhan memberi anak laki-laki. Karena apa? Abraham itu punya iman pada janji Tuhan. Abraham ini punya iman, Sarah juga punya iman. Kita baca di dalam Ibrani pasal 11. Ada iman yang penuh sabar terhadap janji Tuhan. Allah memulihkan berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu datang kepada Abraham yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Allah tidak pernah lupa janjinya, tepati. Mazmur 20 ini, janji Tuhan itu tepati seperti emas yang dimurnikan. Janji Tuhan itu Allah tepati. Pada waktunya Tuhan, pada menitnya Tuhan, pada detiknya Tuhan Allah memulihkan sesuai iman. Iman saudara sampai di mana? Iman saya sampai di mana? Ya, anak ini dia lupa saya ini. Tuhan juga selalu perhatikan kita. Ya, kalau kita lupa dia juga sudah dia lupa saya. Saya juga lupakan dia. Tetapi Tuhan juga melihat iman Abraham. Kita kembali melihat iman Ayub. Ayub pasal 12 sampai pasal 42. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Karena dia tidak berkata kotor terhadap Allah. Di dalam perkataan pun, di dalam cobaan, tantangan apapun, kata itu dia tidak bilang sama Tuhan, Tuhan kau yang salah. Dia tidak melampiaskan semua itu, Tuhan kau yang salah. Tapi dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia punya kekayaan diambil orang. 10 anak dibunuh. Dan dia juga sakit. Istrinya berkata, kita menyembah berhala. Ya, teman-temannya datang bujuk.
ya, kenapa kau masih melekat percaya kepada Allah, menyangkal? Banyak bujukan datang, tetapi satu kata pun dia tidak menyangkal Tuhan. Imannya itu Tuhan memperhatikan. Ayub dipulihkan kekayaannya, berlimpah Tuhan kasih kekayaannya itu. Anaknya yang 10 Tuhan kembalikan. Dia punya umurnya ditambah lagi, ya, tambah lagi berlipat ganda. Karena apa? Ayub tenang di dalam masa kesukaran. Ayub tenang di dalam masa pencobaan. Ayub tenang di dalam masa tantangan. Sejak Tuhan Allah pulihkan dia, ya, karena dia ada punya iman. Iman di dalam kesabaran, tantangan. Ya, dia berkata hidup ini dari Tuhan dan untuk Tuhan. Saya kembali dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Apa yang saya menyombongkan diri, kekayaan tidak ada nilai, uang tidak ada nilai, kedudukan tidak ada nilai, pujian dunia tidak ada nilai. Bagi saya, kalau Yesus ambil di dalam saya, Tuhan ambil di dalam saya, ini baru saya rugi. Bagaimana saya dengan saudara kita? Bagaimana hari ini? Iman seperti Abraham, iman seperti Ayub di dalam segala pergumulan saya dan saudara. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Iman seorang janda Sarfat, saudara-saudara. Iman di mana dia dipulihkan di dalam krisis ekonomi, kelaparan yang sangat amat dahsyat Israel. Dia mengutamakan seorang hamba Tuhan, Elia ini datang. Dia utamakan minyak yang segenggam kecil, tepung yang di dalam genggaman ini. Dia mempersembahkan sesuai dengan perintah firman Allah melalui Nabi, sehingga minyak yang hanya sedikit ini, saudara, tepung yang hanya sedikit ini bertahan selama berbulan-bulan. Karena dia mempersembahkan, dia membuktikan, dia praktekkan iman. Dan iman itu membuktikan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Sehingga waktu dia melihat orang lain mati karena kelaparan, mati karena krisis ekonomi saat itu, Tuhan membuat dia bertahan hidup di dalam krisis. Di dalam krisis kelaparan, kematian saat itu. Karena dia membuktikan iman kepada Allah. Dia mendahulukan Allah. Dia mendahulukan hamba Allah. Dan ini firman Tuhan yang telah dibuktikan. 3 orang tokoh iman ini, Abraham, Ayub, iman seorang janda di Sarfat. Tuhan mendatangkan pemulihan kehidupan di dalam krisis ekonomi, di dalam krisis uang, di dalam krisis jabatan, di dalam krisis di mana orang menghinakan kita. Tuhan angkat kita dalam segala halanya karena kita ada iman. Iman ini Ibrani 11 berapa? Ayat 1. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Umat Tuhan yang dikasihi, hal yang ketiga, Allah memulihkan manusia sesuai dengan perjanjian Allah. Allah tidak mau manusia bumi ini musnah. Allah tidak mau suku ini musnah. Allah tidak mau bangsa ini musnah. Allah mengawal umat Tuhan. Allah mengawal suku-suku. Allah mengawal kampung-kampung. Allah mengawal kota-kota. Allah mengawal di mana saja, walaupun di dalam sistem menekan, walaupun dalam sistem menekan, Allah menyelamatkan setiap orang di dalam rancangan Allah. Nah, ini konsep Allah. Ya, konsep Allah. Konsep Allah ini, pemulihan ini konsep Allah. Jadi Allah memulihkan manusia sesuai perjanjian Allah. Kita melihat bangsa Israel di tanah Mesir 400 tahun ini. Mereka 400 tahun dijaya oleh Firaun. Mereka tidak bisa dibebaskan dari Mesir. Tetapi Allah begitu mengasihi umatnya. Allah begitu menyayangi umatnya. Ya, Allah mengingat perjanjiannya. Ya, kalau Tuhan janji itu, dia tidak pernah menipu.
Ya, karena itu kita jangan cepat-cepat emosi. Jangan cepat-cepat berkata, Tuhan, kau tinggalkan saya kah? Ada waktu Tuhan, waktunya Tuhan itu indah. Ya, waktu Tuhannya itu indah. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Keluaran 1 ayat 2. Kepada Musa, engkau pergi bebaskan umatku Israel ini sedang ada di dalam genggaman Firaun. Engkau bawa mereka ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan. Karena mereka punya doa, saya dengar di dalam doa-doa orang percaya yang kita berdoa kepada Tuhan, ada di dalam bokor peti kemuliaan Allah. Ada di dalam bokor peti kemuliaan Allah. Ia menyimpan, ada waktu jawaban Tuhan itu akan datang. Ya, karena kita punya iman, Israel punya iman di Mesir itu. Tuhan Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, Keluaran 1 sampai pasal 2 dan seterusnya. Kitab Yosua merebut tanah Kanaan. Ya, ini karena waktu Tuhan. Waktu Tuhan, kalau dunia bilang tidak, waktu Tuhan datang. Jawaban Tuhan datang, dunia bilang tidak bisa. Waktu Tuhan datang pada waktunya Tuhan. Ya, waktu Tuhan datang sesuai dengan rencana Allah bagi setiap umat yang Allah mau selamatkan. Israel diselamatkan Allah. Israel dipulihkan Allah dari penjayaan Firaun. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Yang kedua, bangsa Israel yang dibawa pulang di Babilonia diselamatkan Tuhan. Mereka kembali bangun bait Allah yang sudah rusak. Bait Allah yang sudah dihancurkan oleh kekaisaran Romawi. Kita baca di dalam kitab Esra, kitab Nehemia, kitab Hagai. Di dalamnya bait Allah kembali mereka bangun. Bait Allah yang sudah dirusak oleh Raja Nebukadnezar. Mereka bangun kembali. Ini adalah pemulihan umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Pemulihan yang Tuhan janjikan ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tokoh yang memulihkan kita. Dia adalah sang pendamai kita. Dia memulihkan setiap orang yang percaya. Nabi Mika 5 ayat 1, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Di dalamnya Yesus Kristus itu adalah pemulih bagi setiap orang yang percaya, setiap suku yang percaya, setiap bangsa yang percaya kepada Dia. Kita melihat Yesus Kristus itu adalah pemulih jalan kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain yang memberikan kita keselamatan. Yesus Kristus adalah pokok keselamatan. Yesus Kristus adalah pokok pemulih di dalam kehidupan kita. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Dia memulihkan. Dia membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, orang yang kerasukan setan itu diusir, orang berdosa diberikan kabar keselamatan. Visi misi Yesus Kristus bagi umat manusia, untuk manusia dipulihkan dari kehidupan yang sudah ditindas, dari kehidupan yang ditindas oleh dunia dan iblis. Tuhan mau membebaskan mereka ke dalam pembebasan. Satu orang boleh baca Injil Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus memberitakan firman Tuhan, kabar baik kepada setiap orang untuk bisa melihat. Buta melihat, ini pemulihan. Setiap orang tuli bisa mendengar, ini adalah pemulihan. Semua orang yang berdosa, Yesus bilang saya ampuni, ini pemulihan.
Ya, Yesus bilang kepada Nikodemus, kau lahirkan kembali. Ini juga adalah pemulihan. Jadi pemulihan dalam hal rohani dan jasmani. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus juga menyampaikan kepada serdadu-serdadu yang menyalibkan dia, ampuni mereka. Ini juga pemulihan bagi orang yang berbuat jahat terhadap Yesus. Yesus melakukan pemulihan segala sesuatu, baik jasmani maupun rohani. Jadi Yesus mendirikan dasar gereja di atas batu. Ya, dasar gereja di atas batu. Dia sudah pulihkan. Seorang tokoh agama, tokoh dunia tidak bisa memulihkan apa yang Tuhan sudah pulihkan, yaitu Tuhan mendirikan gerejanya di atas batu karang, sehingga dunia tidak dapat mengalahkannya. Karena gereja ini didirikan di atas dasar pengakuan Petrus di atas batu karang ini. Aku mendirikan jemaatku, sehingga setiap orang yang percaya nama Yesus, di dalam diri mereka ada kuasa. Di dalam diri saya ada kuasa. Di dalam diri saudara-saudari jemaat Tuhan ada kuasa karena Roh Kudus ada. Dia menolong kita untuk membawa kita kepada pemulihan. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Hal yang keempat, kita melihat bersama setiap orang yang mau dipulihkan itu harus beriman, berdoa dan bekerja. Harus beriman, berdoa dan bekerja. Pemulihan itu tidak datang sendiri. Pemulihan itu bukan datang sendiri, tetapi orang berdoa, orang beriman, orang bekerja. Ya, sadarlah dan bertobatlah, sebab dosamu diampuni. Kristus tinggal di surga. Waktu pemulihan segala sesuatu di sini adalah berdoa, bekerja, beriman dan bekerja. Berdoa, beriman dan bekerja. Kita tetap berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita beriman kepada Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Kita bekerja menghasilkan buah, baik jasmani dan rohani, di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Jadi berdoa, apa yang kita sudah merusak itu kita berdoa, beriman dan bekerja. Karena perbuatan tangan manusia kita sudah merusak segala ekosistem yang ada. Kita sudah menebang kayu di gunung-gunung. Gunung-gunung ini kayu sudah habis. Illegal logging oleh perusahaan-perusahaan. Curi-curi semua kayu yang ada di gunung Papua ini. Ini harus pertobatan, harus ada pemulihan. Bagaimana direboisasi gunung yang sudah rusak ini, supaya gunung ini kita menerima oksigen yang baik, udara yang segar. Kota-kota ini kita tanam. Kita tidak buang sampah di kali, plastik dan segalanya, supaya danau tidak meluap, supaya ekosistem danau itu ikan bertambah banyak, habitat tidak rusak. Semua sendi kehidupan yang Tuhan Allah taruh, supaya kita dapat air yang segar. Apabila kita tanam pohon-pohon di gunung-gunung kita, kita juga tidak boleh kita bakar rawa kita, karena di sana ada burung-burung. Kita juga tidak boleh kita bunuh semua burung yang ada. Kita biarkan, saudara, kalau kita ke Australia, di sana ada wadah deka-deka, di sana ada burung deka-deka, ya di sana ada ular deka-deka, di sana ada semua unggas marga satwa deka-deka, dan orang pegang-pegang. Kalau orang di sini, aku nawan, bukan orang megang, kau pengen megang nawan, kau orang megang nawan. Kalau Australia tidak, dia jaga. Ya, alam semesta ini kita jaga. Karena apa? Tuhan ciptakan untuk melanjutkan kehidupan. Ya, kita ini
pembabat apa yang Tuhan ciptakan. Ya, semua ekosistem yang ada, unggas yang ada, marga satwa yang ada, kita jaga. Ini kita sudah rusak. Pemulihan itu di situ. Kita pulihkan itu. Saya biasa bilang luar biasa sama pendeta Gerald Gumain. Ya, dia tanam pohon-pohon itu luar biasa. Di keliling rumah dia. Ini pelajaran untuk kita. Kita tanam pohon. Kita tanam buah-buahan. Ya, manusia ini perlu buah-buahan. Kalau karena pania ini habis, buah-buahan tidak ada. Kita tanam. Ya, pisang, buah alpukat. Luar biasa bagi Bapak Ibu yang tanam. Ya, karena 4 sehat 5 sempurna yang dulu kami belajar di SD SMP semua. Ya, kalau kopi ini hanya dia manfaatnya itu bisnis. Ya, kopi itu manfaat bisnis. Tapi kopi juga ada manfaatnya itu obat cacing. Lain-lain tidak ada. Tapi di dalam kita mau menumbuhkan pemulihan itu, tanam buah-buah yang lain. Kita tanam. Semua anak-anak kita yang kadang meninggal dunia karena kurang gizi juga. Tidak karena salahnya dokter, mantri, bukan. Karena kurang gizi. Kadang-kadang kita tidak kasih makan baik waktu pagi hari anak-anak sekolah. Tidak kasih sarapan pagi, kasih ke sekolah. Ini kita bertobat orang tua. Pelayanan kita yang pertama adalah memberi mereka sarapan pagi, melayani anak-anak itu. Ya, jangan kasih pulang kosong. Nanti bakalan suami istri kenanya anak-anak. Ya, suami istri masalah kena di anak-anak. Tidak bisa. Kita utamakan anak-anak dulu di dalam mereka melayani. Jadi anak-anak juga kepala batu sekarang. Ya, semua uang mulai anak-anak saya ini sampai anak-anak jemaat juga uang 5.000 ada di tangan, beli sarapan tidak siapkan dari rumah. Ini bagaimana ini? Ya, sarapan tidak siapkan dari rumah, ubi tidak mau makan, semua itu super mie. Ini bagaimana masa depan anak-anak? Kita sadar dan bertobat. Bertobat itu bukan dalam hal rohani. Bertobat itu dalam hal jasmani. Ada dosa pemerintah. Bertobat dari korupsi. Bertobat dari kolusi, nepotisme. Ya, di kantor itu semua orang punya. Kau ditempatkan di situ untuk melayani. Karena 100 juta untuk buat makan di kantor. Belanja, jangan masuk di kantor. Ya, supaya di kantor ini ada sarapan, ada makan siang untuk Aisyah. Aisyah itu orang terhormat di kantor. Guru-guru itu orang terhormat di sekolah. Bagaimana kantor kosong? Tidak ada laptop, tidak ada komputer. Semua rakus ini. Umat Tuhan yang dikasih Yesus. Ini kita anak-anak Tuhan. Kita gereja yang ada di kantor. Ya, bupati kah, kepala dinas kah, siapapun dia, kelasis kah, di kantor itu harus senyek. Harus ada ATK. Harus ada sesuatu karena uang sudah ada. Negara sudah siapkan anggaran. APBD Pania 1 triliun lebih. Ada dana loyalty lagi. Masyarakat juga ada uang. Desa, kita gunakan uang baik di desa. Pembangunan di sana kita jalan. Ya, karena apa? Itu pemulihan. Pemulihan itu beriman, bekerja dan berdoa. Pemulihan itu bukan datang dari langit di atas ini. Ya, kita kalau tidak berpuasa, kita latihan puasa. 1-12, 6 jam kita puasa. Itu juga latihan pemulihan. Kita kalau 1 hari tidak puasa, kita puasa. Ya, tidak makan. Kalau selama ini kita masih makan itu ayam yang lemak, kita berhenti. Ini juga pemulihan. Ya. Jadi semua melatih tubuh, melatih badan supaya segala tantangan kita tidak alami.
Jadi kita sendiri sadar dan bertobat. Kita sendiri, saya sendiri juga, Bapak Ibu sama juga. Kita urus anak-anak juga sama juga. Jadi tetaplah berdoa, beriman kepada Tuhan, bekerja menghasilkan buah dalam hal jasmani. Kita dalam kehidupan ini, pekerjaan bertambah bagaimana usaha. Ya, pendidikan bertambah bagaimana saya sekolah. Keterampilan bertambah bagaimana saya latihan. Ini semua adalah hikmat. Hikmat Tuhan kasih bagi kita semua. Ya, hikmat ada di sudut-sudut jalan. Kita belajar hal baik dari orang-orang lain. Kalau orang lain ada usaha bagus, kita belajar dari mereka. Ya, teman lain yang bagus, kita belajar dari mereka. Hal yang bagus untuk kita belajar dari mereka untuk memperkuat kita, berubah untuk menjadi kuat. Bukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar itu Tuhan Allah yang lakukan. Tuhan Allah yang menyatakan mujizat itu bagi Allah dengan janjinya. Tetapi kita umat Tuhan itu, kita bekerja dari hal-hal yang kecil. Bagaimana di rumah itu kita setia bersihkan piring bagi orang yang anak-anak yang malas. Sekolah datang, kerja di rumah. Ini pemulihan. Pemulihan itu kita kerja dari hal-hal yang kecil. Karena Tuhan akan memberkati kita. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, kita bertobat dari dosa pribadi, dosa lembaga, kekerasan negara, juga bertobat. Ya, perusahaan-perusahaan yang ada di tanah Papua juga bertobat. Emas dicuri, tembaga, uranium, Freeport bawah ini. Satu hari berapa ini? 24 jam. Amerika beli senjata, bunuh-bunuh orang Papua. Ini terjadi dunia ini. Umat Tuhan yang dikasih Yesus Kristus. Ini dosa lembaga, dosa agama juga ada. Ada fanatisme, ada terjadi penyembahan berhala, sinkretisme. Kita masak-masak ayam, masak-masak babi baru berdoa, baca ayat-ayat. Ini juga dosa agama. Kita masih ada dosa lingkungan yang tadi saya ada sampaikan ini. Dan ada banyak dosa yang kita lakukan. Bagaimana kita bertobat, kita memulihkan hidup. Kita tidak main togel, tapi togel itu ya ini pengusaha, orang tentara yang buat, polisi yang bikin, pengusaha yang bikin. Ya, kita yang beli itu yang salah. Kita masuk main di situ itu yang salah. Ya, kita sudah kasih surat dari gereja untuk ini tutup, tapi masih seperti batu yang direbus, tidak bisa. Ini kita sendiri yang tidak boleh kita main, tidak boleh ada di tempat-tempat itu. Kita semua berdosa, tetapi kita bertobat kembali dan kita tidak lakukan. Umat Tuhan yang dikasih Yesus Kristus, pemulihan segala sesuatu itu kita beriman, berdoa dan bekerja. Jadi pemulihan tidak akan kita dapat apabila kita juga tidak bekerja, tidak sadar, tidak berusaha. Pemulihan tidak akan datang. Masuk surga juga sama.
yang ada di langit di atas serta yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri atau suami, baik laki-laki atau baik perempuan, ributnya atau bedanya, atau apapun sama. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima doa berkat. Kami bersyukur semua berkat di dalam acara ibadah dimulai di pagi hari ini. Semua yang kami buat ini Tuhan hitungkan semua di dalam kebenaran, berkat dan pahala. Tuhan, kami mau tinggalkan tempat ini menuju ke tempat tinggal kami masing-masing untuk menjalani aktivitas kami dalam minggu bulan tahun yang akan datang. Semua yang terjadi di dalamnya rahasia bagi Tuhan. Sebagai kami umat-Mu, kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang sedang bekerja bersama-sama kami umat-Mu. Tuntun umat-Mu Eklesia hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput sahabat-sahabatnya. Surga dan bumi begitu.